Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di Rumah Bata 27. Gua hari ini tidak kemana-mana. Gua mengikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah supaya tidak terpapar virus atau mungkin menebarkan virus. Jadi gua stay di rumah dengan keluarga gue. Rada-rada gabut sih, biasanya kelayaban, kesono kemari. Ini harus di rumah untuk beberapa hari. Selagi di rumah, gue akan mengajak kalian untuk ngebahas soal barang yang ada di garasi gue. Apa itu? Seperti yang kemarin udah gue tulis di Facebook dan Instagram gue akan bahas Vespa 50-an yang sampai saat ini belum jadi-jadi alias mangkrak. Sebetulnya sih nggak mangkrak juga, karena gue jadiin display di garasi gue. Cuman melihat dari durasi waktunya yang sudah hampir menjelang 2 tahun, bolehlah dibilang mangkrak. Atau mungkin kalau mengutip kalimat dari video kemarin yang gue ngobrol-ngobrol dengan Okem mengenai masalah Holden, mungkin gue termasuk salah satu di antara orang-orang yang kecebur dalam membangun motor atau mobil tua. Karena gue nggak nabung untuk membeli langsung jadi. Gue bener-bener beli perintilan-perintilan, beli bodi, beli mesin dari awal. Dan itu memang menguras energi, memakan waktu, dan biaya yang keluarkan juga ternyata nggak sedikit. Biaya apa aja yang udah gue keluarin dan berapa nominal yang udah habis di sini, gue akan kulik satu-satu buat kalian di acara Rumah Bata 27. Ayo ngobrol. Cuman kali ini gue ngobrol sendiri nih. Ikutin gue ya. Kita mulai dari bodi ya. Bodi gue taruh di atas. Ntar ditampilin ya. Di videonya nanti ditampilin gambar. Bodinya gue taruh di atas. Itu gue jadiin display memang. Jadi walaupun bekarat, cuman ya buat gue asik aja ya. Karena sesuai dengan tema garasi gue, Rasti Garasi. Gue akan ambil listnya karena gue nggak begitu hafal. Sebentar. Bodi itu untuk frame atau bodi, tangki, mudguard atau spakbor depan, sama tepong atau apa ya, box kiri kanan. Itu gue beli 15 juta. 15 juta itu belum termasuk biaya gue dari Tangerang ke Cibinong. Gue ngambilnya waktu itu di Cibinong. Dan belum komisi. Mungkin kalau berikut komisi ya 16 lah, komisi, bensin segala macam, makan dan bla bla bla, mungkin anggaplah 16 juta ya. Ada beberapa item yang gue beli. Nanti kita ke sono, kita ke tempat bareng-barengnya aja ya, biar sekalian gue jelasin. Karena gue beli ada beberapa item tuh. Ada yang gue beli pertama, ternyata begitu datang nggak ori, kecebur lah, kejeblos. Terus ada beberapa juga yang gue beli double-double. Yuk, kita mulai dari sini aja kali ya. Yuk kameramen ikutin gue. Nah, ini mesin Vespa tahun 50-an. Gue beli satu set itu udah ada karbunya, running engine, mesin nyala gitu. Berikut paha ayamnya itu gue beli 20 juta. Gue ulas sedikit ya tentang mesinnya. Mesinnya ini kondisi hidup, bekas nempel di Vespa tahun 50-an juga. Cuman ini nggak full ori, nggak orisinilan. Dan gue beli, gue tahu nggak ori, tahu. Tetap gue beli karena kan gue udah punya bodinya dan gue perlu, daripada gue kasih mesin Excel itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Jadi gue mendingan pakai mesin tahun 50-an walaupun rebuild dan campur sari ya, campur-campuran. Ini untuk silinder headnya, tutup silinder head nggak asli nih, nggak asli. Ini untuk tutup magnetnya juga nggak asli, tapi gue udah beliin yang asli dan harganya lumayan juga. Gue udah beliin yang asli. Yang asli itu dia aluminium. Ini kickstarternya juga nggak asli nih. Karburator, ini karburator juga bukan Vespa tahun 50-an. Tahu pakai apa nih? Ini bukan Vespa tahun 50-an. Lehernya juga bukan nih, lehernya.
Dan ini paha ayamnya nih. Ini paha ayamnya agak panjang ya. Kalau untuk Vespa tahun 50-an tuh dia engine mountingnya ke sasis tuh dia lebih lebar dibanding dengan Vespa Super, Sprint atau Vespa VBB, VBA, VBN itu dia lebih kecil. Kecuali yang Vespa VB ya, itu dia panjang. VB, VL itu dia panjang tuh. Vespa tahun 50-an panjang gitu. Ini mesinnya 20 juta. Terus yuk kita ke sono aja ya, ambil gue bawa. Nah ini stang-stangnya nih, stangnya gue beli sampai 3 biji nih, beli sampai 3. Yuk kita kesini aja, yuk kita pindah. Gue sekarang udah berada dengan barang-barang atau spare part Vespa 50-an yang udah gue beli. Kita cek satu-satu ya, atau kita ulas satu-satu. Ini spakbornya nih, atau mudguard ya. Ini spakbornya orisinil. Ini include dari penjualan bodinya ya. Ini spakbor, ini tepung. Ini tepungnya kiri kanan. Cuman karena gue kurang seret, ragu, karena setelah gue kelotok dari catnya ternyata kayak ada bikinan gitu ya. Jadi gue beli lagi bok kanan. Ini bok kanan gue beli 1,5 juta. Nah ini bok kiri. Bok kiri gue beli, gue agak kurang hafal ya. Bok kiri gue beli bok kiri 2,5 juta. Ini bok kirinya nih. Bok kiri udah ada kunciannya ya, orisinil. Terus handlebar. Nah ini handlebar nih gue beli sampai 3. Pertama gue beli ini nih. Pertama gue beli ini handlebarnya, gue beli ini kayak gini nih, 650. Ininya gue keselip nggak tahu kemana nih operan giginya. Ini sih kelihatan banget ya, kelihatan banget bukan orinya. Cuman karena gue waktu itu pengen buru-buru jadi, pengen buru-buru lengkap, jadi ya gue beli aja nih 650 nih ya. Ini gue kalau kayak begini nih ngamprak di depan barang-barang Vespa kayak gini, gue jadi ingat masa lalu gue tuh. Dulu gue jualan spare part gini di event-event Vespa atau di event-event otomotif. Terus nah ini stang yang kedua gue beli, stang VL. Gue beli dari Bogor nih. Ini ada tangkepannya. Gue beli tangkapannya enggak? Pokoknya gue beli dari Bogor, seingat gue sini ada tangkapannya kayaknya. Kondisinya ini orisinil, cuman ada bekas las-lasan. Gue agak kecewanya gitu ya, di sini ada bekas las-lasan nih. Jadi ya gue simpan. Begitu gue dapat lagi, gue beli lagi jadinya nih. Ini juga ori. Ini ori, nggak ada bekas las-lasan nih, chrome-nya lebih bagus. Ini gue beli yang kedua. Yang kedua gue beli malah lebih murah nih. Gue beli cuman 1 juta. Ini stangnya nih. Yang ini gue beli 3,4 nih. 3,4. Ada grip, tapi kayaknya nggak ori kayaknya. Lawas aja sih. Sebelah lagi. Terus apa lagi ya? Bracket bar. Nah ini kali nih. Bracket bar. Nah ini nih bracket bar nih. Ini ada berapa biji nih? Nih. Nih. Ini ori ya. Ini bracket bar 2.200.000. Tapi bawahnya bukan punyanya nih.
Bawahnya bukan punyanya nih, bawahnya kayaknya punya VN deh. Karena kalau punya VL itu dia mangkokannya ada di sini nih, mangkokan. Ada mangkokannya, ada. Nah ini gua ada 3, gua sampai ada 3 nih. Ini gua sampai punya 3 tuh. Sampai punya 3. Nih, dia ada giniannya nih. Tuh. Ada 3. Ini batoknya. Batoknya, terus apa lagi tuh? Bracket shock. Bracket shock tuh gini. Ini bracket shock nih kalau nggak salah ini ya. Ini bracket shock. Jadi kalau Vespa tahun 50-an itu shock belakangnya dia panjang. Ini shock belakangnya gue cari-cari belum ketemu. Keselip nggak tahu di mana, belum ketemu. Jadi bodinya di dalam body itu masuk ini dulu. Ini masuk, cek. Baru nanti ini ada bantalannya. Baru nanti itunya shock breakernya. Jadi nggak langsung ke body. Dia ada inian nih. Bracket shock, ini bracket shock. Terus ini 600.000 gua beli. Nih 600. Terus headbag atau emblem. Nah ini headbadnya nih. Headbag atau emblem. Ini gua beli kecil-kecil tapi nampol juga nih. Ini gua beli 850. Nih mungkin bisa di zoom, dideketin. Ini kameramen, di zoom. Ini ori, tapi ini udah nggak sempurna. Karena kalau yang masih sempurna, ini dia dilapisin kayak keramik gitu. Terus di belakang ada kupingannya, ada cantelannya nih buat di atas sama bawah. Karena kalau Vespa tahun 50-an, untuk badge-nya ini, untuk penengnya, itu dia dimasukin. Ada kliknya di sini nih, ada kakinya, dia masuk dalam. Terus headband ini atau emblem ini ada bagian kecil banget sih ya, tapi kalau jeli bisa di iniin pakai kelihatan itulah. Ada tulisannya pacak nini di belakangnya. Ini yang ori nih kayak gini ya, kecil 850. Nah, simpan ya biar nggak keselip. Terus apa lagi ya? Klakson kembang. Klakson kembang ini gue beli 1.600.000. Gue beli 2. Yang ini 1.200.000. Tuh. Apa yang ini nih? Ini 1.6, ini 1.2 kali ya. Kenapa sih gue beli stang beli 2, ini ada beli 3, ada ini beli 2. Karena gini, pada saat kita ngebangun nih sumpama, terus kita beli barang tahun 50-an klakson contohnya nih ya. Ini kita dapat 1.600.000, kita udah beli. Terus besok ternyata ada lagi yang jual 1.200.000. Kalau kita ada duit, kita pasti akan tergoda untuk ngambil lagi. Karena kalau buat gua kan gua kadang sekalian gua jual juga. Jadi barang-barang yang lebih ini bisa gua jual lagi juga gitu. Jadi ini ya 1.600.000, 1.200.000 untuk klakson. Front saddle 1.450.000. Nah ini nih ini mungkin bentuk kejeblos gue nih. Coba tolong diambilin kameramen. Nah ini dia. Ini ori tapi udah campur-campuran ya. Ini gue beli 1.400.000. Rangka busuk begini nih. Tuh ya. Ini pernya ada, cuman harusnya di sini ada iniannya lagi nih, per lagi gitu. Rebuild lagi nih. Ini gue udah beli 1.400.000. Akhirnya ada lagi yang lebih bagus. Nah, ini dia nih, tuh. Ya. Ini udah chrome, cakep nih. Ini gue beli 2.200.000. Udah mulus, tinggal pakein atas aja nih, tinggal pastiin cover kulit. Tadinya mau gue bikin cover kulit gitu, udah dapet sih tukangnya, cuman ya itu belum sempet waktunya, belum sempet waktunya. Terus list botol sayap
botol sayap 1 juta. Gua nggak tahu nih. Padahal perasaan dulu gua pas jualan ngabrak-ngabrak kan kayak gini. Ini gua beli kayak gini doang nih buat gocapan 1 juta Ancol. Pork 50-an. Nah, ini pork 50-an gua beli 2 juta. Ini porknya nih. Porknya ya, nih. Oke. Kelihatan kan? Nih ya, ini porknya nih. Bedanya dia tahun 50-an sama tahun 60-an. Bedanya di sini nih. Di sininya nih panjang. Ini buat inian kunci nih. Kunci Vespa tahun 50-an tuh dia itunya panjang, gue belum dapet tuh. Malah gue jual waktu itu. Kesel banget. Waktu itu gue jual kuncinya, kunci stangnya. Terus fork tutup fork garis. Tutup fork garis gue beli 750. Nih. Almu. Dia kalau tahun 50-an barang-barangnya banyak yang model-model Almu gini ya. Nih, Almu. Tuh, garis. Hati-hati kalau beli beginian. Kadang-kadang suka ada yang kelihatannya mulus atau kelihatannya dibuluk-bulukin, tapi udah bikinan baru, udah ketrokan. Nah, ini dia nih. Ini kan tuh bahannya juga Almu. Ini tutup kipasnya nih. Ini yang ori. Ini berapa nih? Nah, ini malah belum ada di list nih. Jadi gue bikin listnya ya teman-teman. Gue bikin listnya kemarin tuh pas gue posting di Facebook dan Instagram. Gue bikin listnya apa aja sih yang udah gue beli. Nah, ini ternyata belum ke list nih. Ini gue beli lagi juga nih. Ini Almu nih. Panci. Terus apa lagi yang udah gue beli? Tutup power garis standar keselip, gue dicari kagak ketemu. Standar hover. Nah, ini hover kita bilang ini buat ban serep. Ini buat ban serep Vespa tahun 50-an. Ini gue beli hover 1.400.000. 1.400.000. Nah, ini tatakan jok belakangnya. Gue beli tatakan jok belakang 1,5 juta. Jadi ini gini teman-teman, ini masangnya gini nih kalau nggak salah. Nah, ini gini nih. Nah, ini gini. Ini masangnya gini. Ya, gini nih. Nanti ban serepnya ada di belakang. Ada di belakang sini. Gitu. Ini udah satu set nih. Terus list deck. Nah, ini list deck. Nah, lo kalau main motor tua, main mobil tua itu ya seperti yang kemarin ada di YouTube gua sebelumnya, pergaulan, silaturahim itu penting. Ini gua dapat nih, gua dikasih gratis nih list deck. Ini free, gua dikasih dari Bro Yuda. Thank you Bro Yuda. Walaupun sekarang dia Vespa gocapannya udah dijual ya. Udah kembali main motor Harley. Ini gue dikasih ini sama dia. Terus apa lagi ya? Engine udah tadi. Shock belakang keselip belum ketemu. Itu gue beli 1 juta shock belakang. Murah sih sekarang, konon udah 2 jutaan ya. Speedometer 2,5 nih speedometer nih. Anjing kecil-kecil tapi 2,5 juta. Ini speedometer tuh. Nih speedometer nih tuh. Udah rekondisi sih ya. Ini udah rekondisi. Tuh lagi tuh, dari kondisi 2,5 juta. Terus list box gue beli gope nih. Ini sih gue yakin gak ori ya, tapi bisa karena tahun 50-an itu dia batas antara boxnya sama body itu dia tipis, dia nggak bisa karet yang tebel, beda sama karet 60-an. Jadi ini sih bukan nggak ori ya, maksudnya bukan nggak ori yang ini, cuman ini memang dibikin baru buat masuk ke Vespa tahun 50-an. Jadi buat teman-teman yang main Vespa itu barang banyak ya, ada yang ori, ada yang kalau gue bilangnya ada ya siem Bandung, siem import, ada kayak gitu dah. Lo harus banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak tanya-tanya deh kalau main Vespa.
ngeri sekarang. Gua aja di beberapa yang gua beli ini banyak juga yang maksudnya nggak ori yang seperti yang gua harapkan gitu ya. Walaupun yang jual juga udah bukan ece-ece, maksudnya udah terkenal juga gitu. Bahkan bisa dibilang mungkin teman juga, tapi ya gitu. Ya kita harus lebih teliti gitu. Kalau enggak ini akan jadi ongkos belajar. Lanjut ya, lanjut. Icebox saklar kuaci. Nah, ini dia nih. Saklar kuaci gue sampai ada 3 juga. Nah. Tuh. 1 2 3. Ini ada lagi deh ini. Oh, 4. No. Tuh, di zoom dong, zoom sini dong. Aduh, kameramennya nih. Masa gua suruh deket-deketin. No, di zoom no. No, ada 4 ya. Saklar kuaci. Aduh, saklar kuacinya itu macam-macam ya. Ada yang gue beli 1 juta, ada yang gue beli 1.200.000. Ada yang gue beli paling mahal 1.500.000 gue belinya. Paling mahal. Itu ada 4 biji. Terus sepatu standar kecil. Nah, nih. Ini sepatu standar. Ini juga nggak ori ya. Karena kalau ori karet mestinya bahannya. Ini kalau kayak begini dipakai gue nggak tahu juga tahan lama apa enggak. Kuatinnya mah pecah aja. Cuman nyari yang kayak gini kan susah juga ya. Jadi mumpung pas ada, ya gue beli aja. Ini biasanya Ambretta pakai ini juga kali nggak ya? Tapi kecil nih. Jadi dia standar kaki standar apa? Vespa tahun 50-an itu dia kecil, nggak gede kayak Vespa tahun 60-an atau Vespa yang small frame itu yang gede-gede gitu, deh kecil kakinya. Jadi nih gue beli nih. Ini gue beli sepatu standar kecil 400.000. Tuh ngeri ya, jatuhnya ngeri. 400.000 nih. Jengger Mudguard. Jengger Mudguard tuh ini nih. Nih. Ini Jengger Mudguard. Ini naruhnya di sini nih. Naruhnya di sini nih. Tuh, kelak bakal begini kelak. Kelihatan kan? Nah, ini gini nih. Ini harganya 1.400.000. Nih. Cuman ini gue dapat dari Bogor. Ini gue barter barang. Gue barter sama Tinsign. Ya nominalnya sih segitu kalau di nominalin ya. Cuman ini gue nggak keluar duit, ibarat kata gue dari Tinsign lah. Tukeran Tinsign nih. Thank you Juragan Tinsign nih, Bro Kem. Dapat ini nih hasilnya. Nah, apa lagi? Perintilan slop kabel. Nah, ini perintilan slop kabel nih gue dapat dari Cengkareng nih. Kayak gini-gini nih gue dapat berapa biji nih? 200-an. Nih, tuh kayak gini nih tuh. Nih, kayak gini-gini nih. Nih. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Ya. Nih. Tuh. Jadi di bagian mesinnya nih buat dimasukin nih, kan mesin Vespa tahun 50-an ada bolong-bolongannya di belakang nih, dimasukin ini biar rapi. Sama ini nih, ini buat kabel-kabelnya nih. Jadi masuk ke dalam, ini ada kabel-kabel di sini. Pokoknya nih perintil-perintilan ini deh. Kecil. Rail deck gue beli 200, tapi barangnya belum ketemu. Kesalip. Velg dan ban gopek. Velg ban itu tuh. Velg dan ban nih kayak gini nih. Ini bannya nih, ini. Bannya jadul banget nih. Velgnya nih tuh. Bannya nih gue pakai cat ya. Bannya masih cat. Biar orisinil, bannya ban ori. Karena gue Vespa-nya juga nggak bakal gue pakai, paling buat display, paling pakai ke event-event doang. Nggak bakal gue pakai daily use, jadi gue pakai bannya yang cat, yang ori. Gitulah ya. Itu aja sih kalau dari list ya. Kalau dari list, di list itu total yang di list yang tadi gue sebutin itu ya udah 70-an.
Ini belum ini nih. Ini belum kesebut. Ini knalpotnya nih. Ini knalpot Vespa tahun 50-an. Bentuknya kayak roti tawar. Tuh. Tapi ini juga nggak ori. Ini repro nih. Tapi repronya cakep banget. KW1 lah. Tuh ya. Ini tahun 50-an gini nih, roti tawar. Terus apa lagi ya? Yang gocapan tapi gak kesebut. Nah ini nih. Ini nih. Ini kanvasnya. Ini kanvasnya. Tuh, kanvasnya. Kanvasnya nih gue beli berapa ya? 2,5 kalau nggak salah satunya. 2 gopek. Tapi ini juga paling buat display aja ya. Kalau Vespa tahun 50-an, setahu gue dulu waktu gue punya Vespa tahun 50-an ya, itu pakai punya baja ya, malah lebih cakep ya, lebih murah, lebih enak. Tahu gue. Banyak yang belum disebut, ini juga belum disebut kacanya. Ini tutupnya gue beli lagi juga. Lampunya nih repro tapi cakep banget nih. Manis bentuknya. Repro. Itu aja. Kalau dari yang berdasarkan list ya, yang udah gue beli itu kurang lebih 71.200.000. Itu belum yang tadi kesebut ya, ada yang kecacar-kecacar. Ada juga yang barangnya belum ada di sini, kayak tatakan ban serep depan tuh gue cari-cari belum ketemu. Itu gue beli dari Cengkareng 1,5 juta juga tuh, tapi belum ketemu. Terus yang belum dibeli apa aja? Ini list gue yang belum gue beli ya. Kali teman-teman ada yang punya, mungkin mau nawarin juga di komen, bisa komen yang masih jadi PR buat gue. Itu handle grip kayak gini nih. Ini handle gripnya. Handle grip gue belum dapet. Terus level handle tuh ini nih, tuas ininya nih, yang buat ngerem itu gue bilangnya level handle tuh. Yang buat ngoper gigi itu level handle sama sarungnya sih kalau bisa. Dia kalau yang buat tahun 50-an dia agak runcing gitu ya, agak manjang. Terus front lamp udah. Kabel set, tapi kayaknya kabel set bisa lah ngerakit sendiri. Kuku macan tahun 50-an beda sama yang apa namanya Vespa 60-an sama Vespa beda. Kunci setang, kunci box gue belum dapet. Lampu stop yang asli itu aja sih sementara yang belum dapet. Yang lain-lain sebetulnya udah cukup. Sebetulnya kalau untuk dibangun, asal dibangun berdiri aja sebetulnya udah bisa lah ya berdiri. Cuman karena menunggu ini lengkap, akhirnya menjadi tertunda. Kemarin sih sudah ada obrolan pengen dicat gitu, cuman ya kembali ke waktu ya begitulah teman-teman semua. Betul apa yang dibilang Bro Kem kemarin di video gua sebelumnya. Kalau kalian ingin baru mau main motor tua atau mobil tua, mending ditabung aja dulu deh. Ditabung, duitnya udah ada, langsung beli jadi aja yang udah cakep. Karena kalau kalian nyicil-nyicil, jadinya seperti ini. Gitu. Ya kecuali kalau kalian bisa menyiapkan mental dalam arti ya santai, lu nggak buru-buru. Karena kalau enggak, ya ini bisa hilang gitu aja, karena akan banyak juga yang nanyain. Atau lu mungkin lagi butuh duit akhirnya lu jual pretelan. Jujur aja, ini sebenarnya udah banyak juga yang nanyain. Nanti gua tayangin deh di ini gua ya, yang udah nanyain ini siapa-siapa aja. Gua ada beberapa yang udah nanyain sebenarnya, minta ini buat digeser atau apakah dijual apa enggak di Vespa 50-an gue. Cuman ada seorang temen yang bilang Vespa 50-an ini yang gue beli jil ini harus jadi.
Kata dia sih ini harga diri gue. Cuman nggak tahu juga ya, lihat perkembangannya, progresnya, apakah Vespa ini akan gue rakit atau akan gue jual gabruk begini aja. Kita lihat nanti. Untuk sementara itu aja dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jauh bisa tulis di komen apa yang pengen ditanyain. Kalau ada salah informasi baik mengenai barang yang ori atau bukan, atau mungkin gue secara nggak langsung mungkin ada yang nggak berkenan, kata-kata gue yang salah, gue mohon maaf. Itu yang gue tahu, versi gue yang gue mengerti tentang ini, karena gue juga baru main Vespa belum lama. Kok gue tahu mana yang ori, mana yang enggak, mana yang ini? Karena dulu gue pernah punya Vespa tahun 50-an. Dan gue juga ada beberapa buku. Ini salah satunya nih. Terbitan Bob Darnell. Vespa Scooter. Nih. Ya. Gue ada buku panduan Vespanya. Jadi gue ya acuannya ini, kalau gue bisa tahu ini ori atau enggak. Dan gue juga ada beberapa buku lainnya sih, walaupun ada beberapa buku yang udah sempet gue jual juga. Ini juga kemarin sempet ditawar, sorry ya gue gak kasih, soalnya ini emang panduan gue dulu. Sekarang udah enak kok, lu kalau mau nanya Vespa atau ngeliat Vespa, lu bisa ngecek mesin-mesin segala macam. Lu bisa ke Scooter Help tuh, lu langsung aja tuh ke link yang gue sebutin. Lo bisa ngecek apa segala macam. Sekarang enak kok bersih. Tapi memang nggak semua yang ada di internet itu ada di buku gitu. Buku tetap jadi panduan atau acuan. Biasanya gue kalau pakai buku ada. Nanti kita ulas lebih lanjut ya, buku-buku Vespa apa aja sih yang anak-anak Vespa tuh harus punya gitu. Gue sih dulu sempet beberapa punya, cuman banyak juga yang udah gue jualin gitu, karena harganya juga lumayan ya. Dulu ya kita dapat informasi mengenai Vespa itu, satu lewat buku, dua lewat soan. Lewat soan itu berarti lo harus nyamperin ke kolektor-kolektor, ke orang sesepuh-sesepuh atau seniornya yang udah main Vespa buat nyari informasinya. Kalau sekarang lo bener-bener enak, lo bisa tinggal klik, lo bisa tonton, udah ada semua apa yang lo mau tahu gitu. Sementara itu aja. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap dari gua mengenai pervespaan ini, gua mohon dimaafin. Tulis aja masukan dan komennya. Vespa apa lagi yang gue akan bahas mengenai buku atau apa, tulis, nanti insya Allah kalau bisa nanti pasti akan gue tayangin. Sementara itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Oh begitu, jadi udah habis berapa Pak? Baru 70 juta sih.